mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ketiga ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Hari Akik sebagai Kijaro, Adang Suryani sebagai Kusika, dan Muhyiddin sebagai Bindol. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ketiga. Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma dan Mantili telah tiba di desa Iwung, desa yang pada abad ke-8 menjadi ajang pertumpahan darah, perang saudara terbesar pada zaman itu yang minta korban ribuan nyawa antara sesama keturunan Shailendra. Brahma dan Mantili begitu tercikam oleh bekas-bekas pertempuran itu yang masih nampak dengan jelas. Namun, ketika sedang tekun berbincang-bincang mengisahkan peristiwa itu, tiba-tiba mereka sudah dikurung oleh 10 orang laki-laki bertampang seram dan galak. Mantili yang berwatak keras sudah meraba gagang pedang akan mengadakan perlawanan. Tetapi Brahma memberi isyarat supaya tidak melakukan perlawanan. Kemudian Brahma dan Mantili digiring ke markas oleh orang-orang tersebut. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku bernama Kusika. Aku yang berkuasa di sini. Ketua desa? Ya, dan kepala pasukan. Wah, hebat sekali desa Iwung ini. Punya pasukan? Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Dulu aman, sekarang tidak aman, begitu kan? Apa maksudmu? Dulu desa Iwung ini aman, sehingga tidak perlu ada pasukan. Tapi sekarang ada pasukan, berarti desa Iwung sekarang ini tidak aman. Bukan begitu. Lalu? Dulu desa Iwung ini acak-acakan. Karena rakyatnya tolol, tidak tahu mengurus sebuah desa. Tapi sekarang beres dan rapi karena aku turun tangan. Kalau begitu, dulu kau tidak tinggal di desa Iwung ini. Kemudian kau datang dan terus menetap hingga sekarang. Benar. Kau datang dari mana? Aku orang Suwarna Dwipa. Oh, dari Suwarna Dwipa. Kalau jabatanmu sebagai ketua desa, tentu kau punya atasan. Nah, atasanmu siapa? Atasanku Prabu Raksadewa. Oh, raja. Raja kerajaan mana? Kerajaan Mataram. Setauku kerajaan Mataram sudah lenyap beberapa ratus tahun yang lalu. Ternyata masih ada ya? Timbul lagi. Oh, timbul lagi. Lalu, di mana pusatnya kerajaan Mataram itu? Di Mamrati. Oh, jadi kau datang dari Pulau Suwarna Dwipa berdua dengan Prabu Raksadewa ya? Ya, tapi bukan berdua, banyak. Oh, banyak? Berapa orang? Wah, Pak Kusika, kau kena pancing. Apa? Kena pancing? Iya, Bapak tidak sadar kalau dipancing oleh perempuan ini. Dia mengorek keterangan dari Bapak. Bedebah. Perempuan tengil. Oh,
Kenapa jadi terbalik? Seharusnya aku yang memeriksa kau. Tapi jadi kau yang bertanya dan aku yang menjawab. Kita kan tidak bermusuhan. Apa salahnya kita ngobrol, tukar pikiran? Belum tentu. Belum tentu. Aku keturunan Sailendra dan kau belum tentu. Atau mungkin bukan keturunan Sailendra. Aku memang bukan keturunan Sailendra, sebab aku orang Kulon. Nah, benar tidak kataku? Maksudmu? Yang bukan keturunan Sailendra, musuh kami. Wah, jangan begitu, Kusika. Pak Ketua Desa. Sejak zaman Purbakala, kami orang-orang Kulon, maksudku, nenek moyang kami, tidak pernah bermusuhan dengan rakyat Mataram yang diperintah oleh keturunan Sailendra. Lalu apa maksudmu melihat-lihat bekas tanggul pertahanan itu? Dan bercerita tentang Prabu Bala Putra Dewa yang perang dengan Rakai Pikatan. Peristiwa perang saudara itu, semua orang juga tahu. Nah, apa salahnya kami bercerita tentang itu? Tapi kau mencurigakan. Loh, mencurigakan bagaimana? Jauh-jauh dari Kulon datang ke sini hanya untuk melihat bekas perang itu. Rasanya mustahil kalau tidak ada maksud tertentu. Kalau kami berniat tidak baik, tentu kami akan datang dengan tidak terang-terangan. Tapi kami datang secara terang-terangan, siang hari, lalu duduk-duduk. Nah, berarti kami tidak punya pikiran apa-apa. Semua itu alasan. Terserah. Hei, bangun, bangun. Enak saja kau tidur. Ini di markas tentara, tahu? Kau tidak boleh tidur di markas. Aku sangat letih. Habis berjalan jauh, capek sekali. Di sini udaranya enak, sejuk. Aku jadi mengantuk. Barat, kau sedang diperiksa oleh aku. Kau tidak boleh tidur. Aku sudah bangun kok. Tadi kau mendekur, tahu? Itu kan tadi. Sudah terlanjur tidur, mau dibilang apa lagi? Wah, hari ini aku menangkap orang gila. Kami bukan orang gila. Masa aku yang ganteng begini dan adikku yang cantik seperti ini dikatakan orang gila? Kalian berdua memang bocah-bocah bagus, tapi tidak tahu aturan, tidak punya kesopanan. Kelakuan kalian persis gelandangan kere. Salah kau sendiri. Kenapa kami ditangkap? Jadinya kau yang repot. Coba kalau kami dibiarkan, tentu kau tidak akan pusing 7 keliling. Semua orang memasuki desa Iwung ini harus ditangkap, tahu? Lalu diperiksa. Kalau satu aliran akan dibebaskan, tapi kalau berbeda aliran akan ditahan. Satu aliran? Maksudnya? Keturunan Sailendra pecah 2. Keturunan dari garis Prabu Bala Putra Dewa dengan keturunan dari garis putri Praboda Wardani saling bermusuhan. Tapi kami kan bukan dari keturunan dua-duanya. Kami orang luar. Pasti kalian mata-mata. Loh, mata-mata? Keturunan putri Pramoda Wardani banyak yang melarikan diri. Di antara mereka pasti ada yang minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan lain. Baik kepada kerajaan yang ada di wilayah Kulon maupun yang ada di wilayah Wetan. Nah, kalian pasti sedang memata-matai kami. Kami ini baru pulang dari Majapahit, sehabis mengunjungi Sanak Kadang. Pulangnya kami mampir ke sini. Jadi kami bukan mata-mata. Aku tidak percaya. Wah, repot juga nih. Pasukan! Masukkan kedua orang yang bagus ini ke dalam tahanan. Sebentar, ambil senjatanya. Bawa pedang sampai 2 buah. Mau dagang pedang, ha? Iya, Iya, aku memang pedagang pedang kok. pedang yang satu ini memang bagus. Terbuat dari perak. Tapi pedang yang satunya lagi, pedang apa ini? Jelek banget. Ini pedang rongsokan. Pasti kau mungut dari sampah ya? Biar jelek, tetap ada harganya. 2 buah pedang ini aku sita. Ambil saja kalau kau mau. Tapi harus bayar. Gampang. Kamu mana senjatamu? Aku tidak punya senjata. Bohong. Ayo digeledah. Silakan.
benar, dia tidak membawa senjata. Sudah, cepat. Masukkan mereka ke dalam tahanan. Siaga, siaga. Gila, kita dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Hei, Kusika, kami bukan maling ayam. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah? Kalian mata-mata lebih berat dari maling ayam, tahu, ha? Wah, kacau. Besok atau lusa, kalian akan dihukum. Hukum Panjung. Kau tidak bisa menghukum kami, sebab kami belum terbukti sebagai mata-mata. Kami belum diperiksa. Tadi kan sudah. Tadi itu namanya bukan pemeriksaan, cuma ngobrol biasa. Masa bodoh. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Penjara bawah tanah ini bentuknya tidak karu-karuan. Mungkin ini bekas lubang galian yang dimanfaatkan untuk penjara, sehingga keadaannya sangat darurat. Kalau kita berniat keluar dari sini, gampang sekali. Tapi biarlah, kita ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh orang-orang itu. Iya. Shh, ada apa? Ada suara orang merintih. Oh, iya. Iya, suara orang merintih di sebelah sana, di pojok yang gelap itu, Kakak. Coba aku tengok. Seorang tua terbaring di atas lantai tanah. Siapa orang tua ini? Tubuhnya kurus kering, nampak lemah dan menderita. Waduh, dia minta minum. Mandili, kau bawa minum? Tidak, Kakang. Barang-barang kita semuanya dirampas. Begini saja. Aku akan bersemedi, menyalurkan hawa sejuk ke dalam tubuh orang tua ini. Mudah-mudahan bisa menolong dia. Iya. Kakang Brahma duduk bersila, bersemedi. Tangan kirinya ditempelkan kepada ubun-ubun kepala orang tua itu, dan tangan kanan ditempelkan ke dada. Nah, Kakang Brahma sudah menghentikan semedinya, dan orang tua itu kelihatan mulai bernafas dengan teratur. Terima kasih. Aku merasa segar. Siapakah kau, anak muda? Kami pengembara, Pak. Kenapa ada di dalam penjara bawah tanah ini? Kami ditangkap. Ditangkap? Kami sendiri juga heran. Kesalahan kami apa? Tiba-tiba ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara ini. Oleh Kusika? Betul, Pak. Orang-orang mabuk. Mabuk? Si Kusika itu dan teman-temannya adalah orang-orang yang linglung. Maksud Bapak? Dengan dalih bahwa mereka keturunan Sailendra. Mereka merampas semua wilayah bekas kerajaan Mataram. Orang-orang gila. Kerajaan Mataram sudah lama musnah. Juga dinasti Sailendra sudah lama lenyap. Kenapa sekarang hal itu diungkit-ungkit lagi? Maaf, Pak. Bapak ini siapa? Dan mengapa dipenjara di sini? Nama saya Ki Jaru. Saya kepala desa Iwung ini, nak. Saya Satria. Dan ini adik saya, Mantili. Iya. Meskipun ruangan penjara ini gelap, tapi saya bisa melihat wajah anak berdua. Dan nampaknya anak berdua ini kaum bangsawan. Betul, Pak Jarum. Kami putra seorang pangeran dari kerajaan Madangkara. Baru pulang dari Majapahit sehabis mengunjungi Sana Kadang. Kemudian singgah di sini. Tapi nasib kami sedang jelek. Ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara ini. Iya.
Penjara ini kosong. Isinya hanya ada satu orang, yaitu Pak Jaro inilah. Berarti penduduk desa Iwung ini tidak ada yang ditangkap. Nah, kenapa hanya Pak Jaro yang ditangkap? Penduduk desa Iwung ini rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, nak. Mereka sangat ketakutan ketika orang-orang gila itu datang. Nah, karena takut, mereka lalu iya saja tunduk kepada para pendatang itu. Tapi saya menentang, maka saya dijebloskan ke penjara ini, nak. Kalau Pak Jaro menentang, berarti Pak Jaro tidak percaya bahwa para pendatang itu keturunan dinasti Sailendra. Sama sekali tidak, nak. Saya tidak percaya mereka keturunan Sailendra. Kenapa? Itu hanya perasaan saya saja, nak. Seandainya mereka benar-benar keturunan Sailendra, bagaimana sikap Pak Jaro? Saya tetap akan menentang. Kenapa, Pak? Sebab bagi saya, zaman Mataram sudah berlalu. Semua wilayah bekas kerajaan Mataram sudah lepas dan bebas. Siapa saja boleh menempatinya. Nah, saya dan rakyat di sini sudah tinggal di sini turun-temurun. Jadi wilayah ini adalah hak kami. Siapapun tidak berhak mengusir kami atau memerintah kami. Kalau begitu, selama ini di sini tidak ada kerajaan. Tidak ada, nak. Masing-masing daerah berdiri sendiri. Kepalanya ialah para kepala desa, seperti saya ini. Tapi bukankah sebaiknya ada kerajaan, supaya semua daerah bisa dihimpun? Saya rasa tidak perlu. Sebab selama ini kami hidup dengan aman, damai, dan tentram. Kalau kami dihimpun dalam suatu kerajaan, belum tentu kehidupan kami akan menjadi lebih baik, nak. Iya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pedang yang ini bagus ya. Iya, dibuat dari perak. Rajin benar orang yang membuat pedang ini. Semuanya dibuat dari perak. Sarungnya juga perak, gagangnya juga. Pokoknya semuanya perak. Iya, pedang yang dibuat dari perak biasanya suka diukir-ukir. Coba dilihat. Ya, aku cabut pedang ini. Silau. Pedang ini bersinar, bercahaya, terang sekali. Waduh, pedih, mataku pedih. Silau, Pedang gila. dibuang saja. Ya, aku lemparkan saja ke kolam itu. Loh, itu terus melayang, tidak jatuh ke air, tapi terus meluncur dan hilang. Pasti pedang itu pedang pusaka yang sakti. Dan pedang perak itu pasti kembali kepada pemiliknya. Berarti perempuan yang kita tangkap itu orang sakti. Sebab dia punya pedang yang aneh. Pedang yang jelek itu juga pasti pedang aneh. Coba dibuka. Iya. Asap. Pedang gila. Bisa mengeluarkan asap. Bau busuk. Buang cepat pedang itu. Hilang. Iya, pedang itu hilang. Sama seperti pedang perak tadi melayang, terus meluncur dan hilang. Ya, pasti kembali kepada pemiliknya. Ya, kau betul. Perempuan cantik yang kita jebloskan ke dalam penjara itu bukan perempuan sembarangan. Dia punya 2 buah pedang yang aneh. Kita periksa dia. Pasti kedua pedang itu kembali kepada dia. Ya, ayo kita periksa ke penjara bawah tanah.
Bagaimana Pak Jarum? Terima kasih, Satria. Kau pandai mijit dan ngurut. Setelah badanku dipijit-pijit, jadi enak. Rasanya segar. Oh, Ada yang datang. iya. Kusika dan si Pindo. Kau orang sakti ya? Kau bertanya sama aku? Ya. Bukan. Aku bukan orang sakti. Oh, Loh, kau bohong? pedang kau dua-duanya pedang yang sakti. Oh, itu. Memangnya kenapa? Yang satu bersinar, yang satu lagi mengeluarkan asap bau busuk. Kau cabut dari sarungnya ya? Ya, Salah kau sendiri. Kenapa pedang itu dicabut dari sarungnya? Aku sendiri tidak berani berbuat seperti itu. pedang itu sekarang hilang. Hilang. Pedang itu dua-duanya aku lemparkan ke kolam. Tapi terus meluncur dan hilang. Nah, pasti pedang itu kembali kepada kau. Ah, tidak. Bohong. Kalau tidak percaya, periksa saja. Bidal. Ya. Periksa. Baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tidak ada, Pak Kusika. Benar tidak kataku? Pedang itu dua-duanya tidak ada pada aku. Lalu kemana ya? Pasti kembali kepada yang punya. Kembali kepada yang punya. Bukankah kau pemiliknya? Bukan. Bukan. Lalu siapa? Saudaraku, orang Majapahit. Saudara. Kau. Lalu kenapa ada padamu? Dititipkan padaku untuk disampaikan kepada seorang pangeran di kerajaan Madangkara. Kerajaan Madangkara. Di mana itu? Di wilayah Kulon. Jadi kalian orang Kulon? Ya. Bohong. Kau menuduh bohong melulu? Aku tidak percaya pada semua omongan kau. Kalau tidak percaya ya sudah. Aku tidak memaksa. Pokoknya kalian mata-mata. Besok dihukum Panjung. Kusika, kami minta keadilan. Keadilan? Keadilan apa? Kami harus diperiksa dengan seksama. Kesalahan kami harus ditimbang. Apakah kesalahan kecil, sedang atau besar? Setelah jelas, baru dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah kami perbuat. Kalau kami tidak bersalah, kami harus dibebaskan. Nah, itu namanya keadilan. Itu menurut kau. Menurut aku lain. Apa maksudmu? Keadilan menurut kau dengan keadilan menurut aku jelas berbeda. Yang namanya keadilan di mana-mana sama. Tidak bisa. Kok tidak bisa? Keadilan itu di mana-mana tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Aku punya atasan yaitu Prabu Raksadewa. Aku diperintahkan menangkap dan menghukum setiap orang asing yang memasuki wilayah ini. Nah, aku lakukan perintah itu. Itulah yang namanya keadilan. Itu bukan keadilan. Itu artinya kau hanya menjalankan tugas dan belum menjalankan keadilan. Terserah kau. Kau mau berkata apa tentang keadilan. Tapi menurut aku, apa yang aku lakukan itulah keadilan. Wah, aku berhadapan dengan orang gila. Kau menganggap aku orang gila. Tapi justru sebenarnya kau yang gila. Hei, kenapa kau tertawa? Kau kocak. Kocak. Aku senang sama kamu. Kau senang sama aku. Senang kepada jalan pikiranmu. Jalan pikiran kau kacau balau. Dengar, terserah kalian mau bilang apa tentang keadilan. Kalian orang biasa dan aku anggota pasukan perang. Jadi, keadilan menurut kau sebagai orang biasa dan keadilan menurut aku sebagai anggota pasukan perang tidak sama. Mantili, kedua pedangmu itu sudah kembali. Sudah, Kakang. Itu menempel pada langit-langit ruangan ini. Kalau saja si Pindol tadi waktu memeriksa ruangan ini melihat ke atas, tentu dia akan melihat pedang perak dan pedang setan yang menempel pada langit-langit itu. Iya. Ternyata anak berdua ini para pendekar yang sakti. Kenapa kau berkata begitu, Pak? Sebab tidak kelihatan takut sedikit pun.
menghadapi pasukan Sailendra itu. Malah sebaliknya, mengajak berdebat kata-kata. Padahal besok, kalian berdua akan dihukum pancung. Tapi nampak tenang-tenang saja kalian. Buat apa susah, Pak? Sebab kami sudah punya rencana untuk menghadapi hukum pancung itu. Dan kami yakin rencana itu pasti akan berhasil dengan baik. Apakah kalian akan meloloskan diri? Tidak, Pak. Lalu, Lihat saja besok. ya, saya percaya kalian berdua, Satria dan Mantili, bukan anak-anak muda sembarangan. Datang ke sini pasti ada sesuatu yang direncanakan. Saya tidak akan bertanya banyak. Tapi semoga kalian berdua datang ke sini dikirim oleh Yang Widi untuk membebaskan kamu. Terima kasih, Pak Kiai. Selamat pagi, Tuan Besar. Jangan berolok-olok. Loh, kok berolok-olok? Ini kan pagi hari. Nah, makanya kami mengucapkan selamat pagi. Aku bertambah yakin bahwa kalian memang benar-benar mata-mata musik. Sebab pagi ini kalian mau dihukum gantung. Nampak tenang-tenang saja. Soalnya kami tidak bersalah. Buat apa takut? Persetan dengan kebenaran dan kesalahan. Dengar, Pusika. Benar dan salah itu tidak sama. Berbeda jauh. Dan aku tidak bersalah. Jadi pasti aku akan selamat. Baik, mari kita lihat. Ayo keluar. Satu-satu. Satu-satu. Satu. Kau dulu. Nanti kau menyusul. Aku? Ya, kau laki-laki yang paling dulu. Baik. Kang Daji, Ada apa, Nyai? katanya besok pagi di depan rumah kepala desa ada yang akan dihukum gantung. Iya, aku juga sudah dengar, Nyai. Di sawah orang-orang ramai membicarakannya. Yang mau digantung itu siapa ya, Kang? Katanya mata-mata musuh. Mata-mata musuh. Ya, Musuh yang mana? ya, mana aku tahu. Sudahlah, jangan ribut. Kita ini rakyat kecil. Mana akan mengerti urusan orang atas. Tapi aku ingin lihat besok pagi itu. Ya, boleh saja. Sebab aku juga ingin tahu siapa yang dikatakan mata-mata musuh itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wah, sudah penuh. Orang-orang sudah memenuhi lapangan di muka rumah kepala desa itu, Kang. Iya ya. Dan hari ini penduduk tidak ada yang ke sawah. Semuanya menonton hukuman gantung. Di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah panggung tinggi dan sebuah tiang. Iya. Itukah yang namanya tiang gantungan? Iya, betul. Ih, ngeri aku. Belum apa-apa, aku sudah gemetar. Ih, merinding aku. Ih. Nah, itu dia. Apa, Kang? Itu satu regu pasukan berjalan mengiringi seseorang yang tangannya diikat. Mana? Mana, Kang? Tidak kelihatan. Orang banyak banget. Semuanya maju ke depan. Sudahlah, jangan ribut. Nanti juga akan kelihatan dengan jelas. Sebab mereka tentu akan naik ke atas panggung itu. Iya ya. Nah, mereka sudah naik ke panggungnya. Mana yang akan dihukum gantung itu? Tentu saja itu. Yang tangannya diikat. Anak muda itu. Iya, pasti dia. Habis siapa lagi? Sebab semuanya pasukan.
Pemuda itu tampan sekali ya. Kulitnya bersih, pakaiannya rapi, seperti seorang pangeran. Masa dia mata-mata? Iya ya. Apakah pasukan desa Iwung itu tidak salah lihat? Masa pemuda sebaik itu penjahat? Aduh, kasihan. Pemuda setampan itu harus mati di tiang gantungan. Ah, aku tidak tega melihatnya, Kang. Pasukan Sailendra itu memang kejam. Kalau aku orang sakti, akan aku tolong pemuda itu. Lalu aku obrak-abrik pasukan Sailendra itu. Woi, rakyat penduduk desa Iwung. Pemuda ini mata-mata musuh. Musuh kami, musuh kalian, musuh kita semua. Dia dikirim ke sini untuk membuat kekacauan dan huru-hara yang akan mengganggu ketentraman kita, para keturunan Sailendra. Siapa yang akan mengganggu keturunan Sailendra harus ketumpas. Maka dari itu, penjahat ini harus dihukum gantung. Hukuman gantung dimulai. Oh, Dewata yang Agung, kasihan. Pemuda itu Tergantung di tiang gantungan. mati. Aku tidak sanggup melihatnya. Ada apa, Kang Gaji? Kenapa orang-orang jadi ribut itu? Aku tidak sedang bermimpi. Yang tergantung di tiang gantungan itu bukan manusia, tapi kedobong pisang. Iya, kedobong pisang. Loh, yang dihukum gantung itu bukan pemuda yang tadi itu, tapi sepotong gedebong pisang. Lalu pemuda tadi itu kemana? Tadi ada berdiri di atas panggung, tangannya diikat ke belakang, dijaga oleh pasukan. Tapi sekarang tidak ada. Lihat, Kang Gaji, pasukan itu kebingungan. Mereka mencari-cari si pemuda. Pemuda itu punya ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya, dia bisa merubah dirinya jadi kedebong pisang. Tapi, ataukah kita yang salah? Maksudmu? Kita memang bukan menggantung manusia, tapi kedebong pisang. Tidak mungkin. Tadi jelas sekali, aku yang mengarungkan tali ke lehernya. Sudah, kau tetap berjaga di sini. Iya, aku akan pergi ke penjara. Iya. Aku ingin melihat apakah pemuda itu ada di sana atau tidak. Iya, baik. Selamat pagi, Tuan Besar. Kau ada di sini? Loh, sejak kemarin siang aku memang mendekam di sini. Memangnya ada apa? Betul, kau punya ilmu sihir. Ilmu sihir? Kau bisa merubah dirimu jadi kedebong pisang. Tidak. Jangan mungkir. Tadi aku giring kau ke lapangan, lalu digantung. Tapi yang digantung ternyata bukan kau, tapi sepotong gedebong pisang. Siapa bilang aku dikirim? Sejak tadi pagi belum ada siapa-siapa yang kesini. Baru kau sekarang ini yang datang menengok kami di sini. Banyak akal. Sudah, sekarang dua-duanya sekaligus digantung. Ya, terserah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuh, Kang, pemuda itu datang lagi. Digiring oleh kepala pasukan. Sekarang berdua dengan seorang wanita. Itu cantik sekali, Nyai. Aduh, pemuda yang tampan. Iya. Dan yang gadis cantik seperti Dewi Ratih dan Kamajaya. Benar. Dari manakah sepasang anak muda itu ya? Dua sejoli yang mempesona. Aduh, siapa? Yang digantung yang perempuan dulu. Aku ingin tahu
Apakah dia juga bisa merubah dirinya jadi gedebong pisang seperti si pemuda itu? Aduh, kasihan. Gadis itu tangannya diikat, lalu dinaikkan ke atas bangku, dan lehernya dikalungkan oleh tali gantungan. Kejamnya. Kejam sekali pasukan Syailendra itu. Aku sekarang malah tidak cemas sama sekali, Nyai. Kenapa? Sebab aku yakin kedua sejoli itu bukan manusia sembarangan. Pasti sepasang dewa dari langit yang turun untuk membebaskan kita dari kekuasaan orang-orang gila itu. Hukuman gantung dimulai. Gila. Apa tali gantung akan putus? Hei, Musika! Tali gantung itu tali apa? Yang kau pakai itu tali power barangkali. Betul tidak kataku, Nyai. Mereka itu dewa. Lihat, tali yang menjerat kayaknya putus. Dan gadis itu tidak apa-apa. Bahkan tertawa. Luar biasa. Kau membuat tali gantung ini salah, Musika. Seharusnya begini. Kau pernah buatku gantung. Lihat, salah seorang anak buahmu digantung. Nah, begitu caranya kamu menggantung orang, ha? Lihat kan, gadis itu tangannya cepat sekali. Salah seorang anggota pasukan itu dipotong lehernya, lalu dijerat pakai tali dan digantung. Lihat pasukan itu jadi kawan kabut, ya. Kau mau melawan kami. Kandasi, gadis itu mengamuk. Nonton bola. Buat apa lagi? Justru ini tontonan cepat. Apa kehebatan kalian yang mengaku diri kalian pasukan Syailendra? Itu Syailendra palsu. Gila. Perempuan itu iblis. Cuma sebentar anak buahku semua mati. Gantai. Celaka. Aku ketemu pendekar sakti. Anak buahku habis semuanya mati dibantai oleh perempuan iblis itu. Untung aku selamat. Aku bisa meloloskan dia. Kau kemana, Musika? Kau Pengecut! Kamu sudah bertempur sampai mati, tapi kau melarikan diri. jangan. Beginikah watak kepribadian keturunan Syailendra? Suka melarikan diri dari medan pertempuran? Aku Kau keturunan Syailendra palsu, gadungan, dan tidak ada ampun bagi pengecut. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Desa Iwung Geger. Rakyat penduduk desa itu yang berjubel-jubel memadati lapangan di muka rumah kepala desa gempar. Acara hukuman gantung menjadi kacau balau. Brahma yang digantung berubah menjadi sepotong gedebong pisang. Sedangkan Montili yang digantung selanjutnya, mendadak tubuhnya menjadi berat sekali, bagaikan ribuan kaki batu karang, sehingga tali gantungan yang menjerat lehernya putus. Kemudian Montili mengamuk, dan ternyata pasukan desa Iwung yang mengaku dirinya keturunan dinasti Syailendra itu bukanlah tandingan Montili. Dalam waktu sebentar, semuanya binasa. Lalu, bagaimanakah sepak terjang Montili dan Brahma selanjutnya?
Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.